Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi dengan saya, Dosen Bonsai Channel. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman seputar bonsai, khususnya bagi Akang dan Teteh yang benar-benar sekali baru terjun ke dunia bonsai. Khususnya Akang dan Teteh yang baru terjun ke dunia bonsai di usia 1 bulan sampai 1 tahun. Hari ini saya akan mengulas, akan mengupas khusus kepada Akang dan Teteh pemula di dunia bonsai di usia 1 bulan sampai 1 tahun ini. Akang dan Teteh yang berbahagia di bulan puasa ini, berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bonsai, suatu yang indah, suatu yang menarik, dan itu bisa dibuat untuk ngabuburit. Akang dan Teteh yang berbahagia, bagi Akang dan Teteh yang betul-betul baru terjun ke dunia bonsai di usia 1 bulan dan sampai 1 tahun, biasanya ada emosi jiwa yang betul-betul gairah, betul-betul semangat, ingin membentuk bonsai dalam 1 hari, dalam waktu seketika langsung menjadi bonsai. Gairah itu menggebu-gebu dan sangat progresif sekali bagi Akang Teteh yang terjun di dunia bonsai di usia pemula ini. Contohnya seperti ini. Jika Akang dan Teteh memiliki 1 batang bahan bonsai, padahal bahan bonsai itu idealnya bisa menjadi sebuah bonsai itu ketika ditanam atau memerlukan waktu 3-4 tahun misalnya dalam prediksi bagi para master bonsai. Tapi bagi para pemula, karena gairah yang tinggi, eksplorasi seni diri yang menggebu-gebu, dia ingin seketika menyulap bahan bonsainya itu langsung menjadi sebuah bonsai yang artistik dan ideal. Biasanya seperti itu. Nah, maka ketika Akang dan Teteh pemula di dunia bonsai ini biasanya suka melewatkan keseimbangan batang dan cabang. Kalau batangnya sebesar tangan saya ini di bahan bonsai Akang dan Teteh, sementara cabangnya baru sebesar kelingking saya ini, tapi bagi para pemula itu biasanya langsung saja dibentuk menjadi sebuah piramida bonsai dan dilekukan, dikawati, bahkan dipotong. Biasanya seperti itu. Yang penting bahan bonsai yang Akang dan Teteh miliki itu bisa terlihat matang seperti bonsai yang diidamkannya. Nah, padahal secara teori bonsai itu keliru. Mestinya ketika batang pohon bonsai sebesar tangan, idealnya cabang pertama dari bonsai itu harus setengahnya atau sebesar jempol kaki orang dewasa, dan terus seimbang ke atas, beriringan, besar, kecil, kecil sampai ke atas yang seimbang. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Butuh penyuburan tanah biar bonsai itu tumbuh berkembang. Butuh cabang-cabang dilepaskan tanpa menggunting dan memotongnya.
itu sebuah teori, sebuah proses dinamika bagaimana kita memproses bonsai biar seimbang dan ideal. Tapi bagi para pemula itu kadang-kadang potong kompas, asal menarik saja, asal terlihat kerucut dan lain sebagainya. Nah, Akang dan Teteh, ini sebuah persoalan bagi para pemula di dunia bonsai. Saya ada solusi bagi Akang dan Teteh yang gatel tangannya. Biasanya pemula itu inginnya menggunting, menata, padahal si cabang dan rantingnya itu belum waktunya untuk digunting. Sebab gini Akang dan Teteh, cabang atau ranting setelah digunting, setelah dipotong, biasanya itu suka stres dan stagnan. Jadi untuk berkembangnya lagi itu butuh waktu, butuh proses. Nah, maka banyak para master bonsai untuk menyeimbangkan cabang dan ranting kepada batang utamanya, mereka suka dilos, dipanjangkan sampai keseimbangan, keserasian itu ditemukan, baru para master itu memotongnya. Jadi para master bonsai biasanya pasti tidak akan memotong cabang atau ranting bonsai yang belum seimbang dan serasi. Itu pasti. Nah, jadi kalau Akang dan Teteh para pemula biasanya gatel, pingin menata langsung menjadi indah bonsainya, bahan bonsainya ingin terlihat cepat menarik, saya ada solusinya sangat mudah sekali, dan Akang Teteh bisa melakukannya. Jadi gini Akang Teteh harus punya solusi atas kegatelan, atas keingin cepatan Akang Teteh membentuk. Solusinya Akang dan Teteh cari pohon, ya, pohon belantara, entah apa namanya, saya juga tidak tahu, tapi pohon ini ada dua jenis, ya, dua warna maksudnya. Satu berdaun merah dan satu berdaun biru. Nah, pohon ini banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan, di belakang rumah, dan ini jenisnya jenis belantara, jenis rumput, tapi itu sangat sesuai sekali, sangat cocok sekali bagi para pemula yang gatal tangannya, ingin cepat membuat bonsainya terlihat indah dan ingin cepat terlihat tertarik. Maka ambil, tanam, cabut pohon ini, lalu bentuk sama Akang dan Teteh sepuas mungkin. Silakan Akang Teteh mau bentuk gaya ekstrim, mau bentuk gaya apapun, mau dipotong, mau dilos dan lain sebagainya, silakan. Ekspresikan gairah jiwa yang menggebu-gebu Akang dan Teteh itu kepada pohon ini. Nah, ini contoh pohonnya Akang dan Teteh, ada dua jenis, daun warna merah dan daun warna biru. Nah, ini yang daun warna merahnya seperti ini, saya juga nggak tahu namanya apa, tapi ini termasuk rerumputan atau belantara, tapi bagus untuk dibuat bonsai seperti saya melakukan itu. Dan saya sengaja menanam pohon ini untuk memberikan solusi kepada Akang Teteh pemula yang gatel, yang bergairah, yang menggebu-gebu, sehingga bahan bonsainya hancur karena ingin segera dibuat lebih cepat. Nah, ini jenis pohonnya Akang dan Teteh, sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan, di belakang rumah, di kebun-kebun, bahkan di setiap daerah di Indonesia dimanapun Akang dan Teteh berada. Akang dan Teteh bisa menemukan pohon yang sejenis ini, walaupun saya juga tidak tahu ini pohon apa namanya. Nah, ini yang jenis warna merah, berdaun merah,
Dan batangnya ini sangat lentur sekali Akang dan Teteh. Jadi sangat cocok sekali kalau Akang dan Teteh membentuknya, mengalihkan dari bonsai-bonsai yang Akang Teteh miliki kepada pohon ini. Ini yang warna merah tadi, dan ini jenis yang serupa dari pohon yang sama, hanya daunnya berwarna hijau. Maaf kalau tadi saya selalu bilang berwarna biru. Ini yang berdaun hijau. Nah, yang berdaun hijau agak kekuning-kuningan ini adalah pohon yang sama, jenis yang sama untuk dibuat bonsai, mengalihkan tangan-tangan gairah Akang dan Teteh kepada bonsai yang Akang Teteh miliki dan alihkan kepada pohon tersebut. Nah, ini saya cabut ya. Saya mencabut pohon-pohon ini sengaja untuk membuat video ini biar Akang dan Teteh bisa memahaminya bahwa pohon ini sangat mudah sekali tumbuh, dicabutnya mudah, jenisnya lentur, dan sangat mudah sekali untuk dibuat bonsai. Dan saya sudah melakukan hal ini demi solusi terhadap Akang dan Teteh. Nah, ini pohon yang saya tanam 1 bulan kemarin, dan ini Akang dan Teteh cepat sekali tumbuhnya, dan ini pasti hidup. Ini pasti hidup, saya jamin ini pasti hidup. Akang Teteh cabut di pinggir jalan tanpa menggunakan pisau atau apapun, dicabut saja ini bisa ya, tanpa menggunakan alat untuk pendongkelan. Jadi dicabut saja bisa, dan ini pasti tumbuh. Nah, ini contohnya. Ini contoh bahan bonsai yang saya buat sebagai solusi bagi Akang dan Teteh yang terlalu bergairah sehingga bahan-bahan bonsainya rusak karena digunting, di-wearing, dan belum ada keseimbangan. Nah, ini solusinya, silahkan ke pohon ini Akang Teteh tumpahkan kreasinya, sementara bonsai-bonsai, bahan-bahan bonsai yang Akang Teteh akan piara, dan itu bahan bonsai yang bagus, biarkan los sampai pada saatnya nanti bisa untuk dibentuk dan ditata. Ini contohnya. Ini daunnya yang warna biru, dan ini yang kecil. Silahkan Akang Teteh bentuk se-ekstrim mungkin. Nah, ini yang warna merah, dan ini juga ini yang warna merah. Ini saya tanam baru 3 bulan, bahkan mungkin belum 3 bulan ini. Saya kira ini baru 2 bulan saya tanam dan sudah terlihat seperti bonsai. Padahal ini dari pohon belantara itu. Mudah-mudahan jelas ini videonya, ini daunnya. Nah, ini solusinya. Jadi silahkan Akang Teteh hajar saja bahan pohon ini dan bahan-bahan bonsai yang Akang Teteh miliki, biarkan tumbuh subur, dan silahkan nanti ditata setelah ada keseimbangan batang, cabang, ranting, baru Akang dan Teteh tata bonsai yang ideal itu. Sementara untuk mengeksplorasi jiwa seni Akang dan Teteh, silahkan ganti media pohonnya itu dengan pohon ini. Dan ini sangat lentur sekali, sangat cocok sekali menjadi solusi bagi Akang dan Teteh pemula yang betul-betul bergairah dan menggebu-gebu untuk segera membuat bonsai.
Nah, Kang dan Teteh, saya kasih contoh 5 pohon bonsai yang saya miliki, yang saya los, saya panjangkan karena memang kelima pohon bonsai saya ini belum mendapatkan keseimbangan cabang, ranting, dan batangnya. Ini pohon sianci saya, bisa dilihat sama Akang dan Teteh, itu masih banyak sekali cabang-cabang dan ranting-ranting yang belum seimbang. Dan ini juga pohon waru lokal saya, karena saya tidak punya pohon waru yang interlokal, maka saya tanam pohon waru lokal saja. Saya panjangkan, saya los, dan belum sama sekali saya sentuh untuk memotongnya. Biarkan saja, walaupun memang pasti Akang dan Teteh akan menertawakan bahwa masa ini pohon bonsai seperti itu, tapi ini adalah proses untuk menyeimbangkan cabang, batang, dan rantingnya. Begitu pula yang ini sama pohon waru lokal yang saya los, saya panjangkan untuk menemukan keseimbangannya. Masih kelihatan menjulur ke atas dan tidak tampak pohon bonsainya, tapi biarkan, sebab pada akhirnya nanti itu akan tampak sebagai bonsai. Begitu pula ini pohon dewandaru saya yang bergaya bunjin, akan saya bentuk menjadi gaya bunjin, saya los, panjangkan untuk menemukan keseimbangannya pula. Jangan malu untuk menampilkan pohon bonsai yang panjang-panjang seperti ini, biarkan saja, sebab itu adalah proses. Nah, ini pohon kupalandak saya yang bergaya broom, sengaja saya bikin broom karena memang karakter kupalandak ini seperti ini. Ini pula belum menemukan keseimbangan cabang-cabang dan rantingnya, lalu saya biarkan untuk menjulur ke atas sampai pada akhirnya nanti menemukan keseimbangan, dan saya bentuk menjadi sebuah bonsai yang ideal dan artistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.